Pernahkah kamu melihat seseorang dihina saat sedang berbuat benar? Sore itu, halaman rumah masih basah oleh gerimis. Lestari berdiri memegang dompet usang yang ia temukan di tepi jalan pasar. Tangannya dingin, perutnya lapar. Tapi isi dompet itu tetap utuh. Ada uang tebal, surat tanah, dan kartu nama juragan paling disegani di kecamatan. Dari dalam rumah, suara mertuanya menusuk. "Lestari, minyak habis, beras menipis, kamu malah melamun." Iparnya terkekeh sambil melipat tangan. "Kalau aku jadi dia, uangnya sudah dipakai dulu. Buat orang miskin kesempatan begini datang sekali." Lestari menunduk, lalu menggenggam dompet itu makin erat. Suaminya, Bagas, hanya diam di ambang pintu. Tatapannya ragu, seolah ingin bicara tapi takut. Dengan sandal tipis dan baju yang masih lembab, Lestari melangkah keluar rumah. Ia memilih hujan, daripada tinggal di tempat yang terus merendahkannya. Tak ada yang tahu, keputusan kecil sore itu akan membuat satu keluarga menelan malu. Dan saat ia pulang nanti, bukan uang yang ia bawa, melainkan sebuah kunci karatan yang membuat semua orang tertawa. Tapi siapa sangka, benda remeh itu akan mengubah nasib mereka selamanya. Subscribe jika kamu pernah dianggap tidak berharga, lalu bangkit dengan cara yang tak disangka. Pagi di rumah itu sebenarnya pernah terasa hangat. Saat baru menikah, Lestari datang membawa senyum dan kebiasaan rajin bekerja. Ia bangun sebelum subuh, menyapu teras, menanak nasi, lalu menjemur pakaian sambil bersenandung pelan. Bagas dulu sering memandanginya dari pintu dapur dengan senyum malu. "Kamu capek, Tari?" tanya Bagas sambil mengambil ember. "Kalau dikerjakan berdua, capeknya kecil," jawab Lestari, lalu tertawa ringan. Rumah kayu sederhana itu sempat dipenuhi harapan. Mereka menabung receh di kaleng biskuit, bermimpi punya warung kecil di depan rumah. Setiap malam, Lestari mencatat pengeluaran dengan rapi. Ia memang teliti, pandai menghitung, dan jarang mengeluh. Namun keadaan berubah ketika Bagas kehilangan pekerjaan di bengkel. Sejak itu, ibu Bagas mulai sering membandingkan Lestari dengan menantu lain yang membawa mobil dan perhiasan. Suasana rumah perlahan dingin. Meski begitu, Lestari tetap berusaha menjaga senyum. Ia menyuguhkan teh hangat setiap pagi, menyapa semua orang, seolah tak ada luka yang menumpuk di dada. Saat membersihkan rak tua di ruang tengah, ia menemukan kaleng tabungan mereka sudah kosong. Tutupnya terbuka sedikit. Lestari menoleh ke arah kamar iparnya yang tertutup rapat. Ia diam, tapi matanya mulai curiga. Sejak tabungan itu kosong, langkah Lestari menjadi lebih pelan. Ia tetap memasak seperti biasa, tetapi tangannya sering berhenti di atas wajan. Pikirannya penuh tanya, uang receh yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit tak mungkin hilang sendiri. Di meja makan, ibu mertua menyendok sayur tanpa menatapnya. Kalau perempuan pandai cari uang, rumah begini tidak akan seret. Iparnya, Nanik, mengusap gelang emas di tergelangan tangan lalu tersenyum tipis. "Makanya jangan cuma rajin nyapu." Bagas menggigit bibir. Ia ingin membela, namun selalu kalah oleh rasa sungkan pada ibunya. Lestari menarik napas panjang, lalu meletakkan piring di depan suaminya. "Makan dulu, Mas." Nada suaranya tenang, justru itu yang membuat Bagas makin malu. Siang harinya, Lestari pergi ke pasar membawa tas kain lama. Ia menjual 2 toples kerupuk buatan sendiri. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup membeli beras setengah kilo dan minyak saset. Dalam perjalanan pulang, hujan turun mendadak. Orang-orang berlari mencari teduh. Saat menepi dekat selokan batu, matanya menangkap benda coklat basah terselip di rumput. Sebuah dompet tua. Ia memungutnya perlahan. Berat sekali. Ketika dibuka sedikit, napasnya tertahan. Tumpukan uang rapi terlihat di dalam, bersama beberapa surat penting. Lestari menoleh ke kanan kiri. Jalanan sepi. Di kejauhan, seseorang berlari sambil berteriak panik. "Dompet saya! Ada yang lihat dompet saya!" Suara itu makin dekat. Seorang lelaki tua berjaket gelap terengah-engah di bawah hujan. 2 orang sopir ikut mencari ke pinggir jalan sambil menyorot tanah dengan senter ponsel. Wajah lelaki itu pucat, tangannya gemetar menepuk saku berkali-kali. Lestari memandang dompet di tangannya, lalu melangkah maju. "Pak, apa ini milik Bapak?"
Lelaki tua itu berhenti mendadak. Matanya membesar saat melihat dompet kusam itu. Ia segera membuka isi dalamnya, menghitung cepat, lalu memeriksa map kecil berisi surat. Lengkap, bisiknya pelan. Salah satu sopir menatap Lestari dari atas sampai bawah. Ibu nemu di mana? Sudah dibuka ya? Nada curiganya tajam. Lestari menarik tangan ke belakang. Wajahnya memerah. Di rumput dekat selokan. Saya cuma lihat isi sedikit, supaya tahu pemiliknya. Lelaki tua itu menoleh ke sopirnya. Cukup. Jangan bicara sembarangan. Ia lalu menghadap Lestari dan menunduk singkat. Sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Nama saya Darmono. Terima kasih. Banyak orang lewat tadi. Tapi justru ibu yang berhenti. Lestari kikuk, perutnya keroncongan, bajunya basah kuyup. Sudah sewajarnya, Pak. Darmono menatap lama, seolah sedang mengingat sesuatu pada wajah perempuan itu. Lalu ia merogoh saku dalam, mengeluarkan benda kecil berkarat. Sebuah kunci. Besok pagi, datang ke alamat ini. Bawa kunci ini. Sopir-sopir saling pandang heran. Lestari juga bingung. Pak, ini maksudnya apa? Darmono hanya tersenyum tipis. Kalau ibu berani datang, ibu akan paham. Malam itu, Lestari pulang dengan rambut masih lembab dan telapak kaki penuh lumpur. Di tangannya hanya ada secarik alamat dan kunci karatan. Begitu masuk rumah, suara tawa langsung menyambut. Nah, pulang juga, seru Nanik sambil menepuk meja. Dapat berapa juta? Ibu mertua mendekat. Matanya cepat mencari kantong belanja. Mana uangnya? Lestari membuka telapak tangan. Kunci kecil itu tampak kusam dan berkarat. Ruang tengah seketika hening, lalu pecah oleh gelak tawa. Cuma ini. Nanik sampai membungkuk menahan geli. Kejujuran dibayar besi bekas. Ibu mertua menggeleng keras. Makanya jangan bodoh. Orang miskin itu harus pintar ambil kesempatan. Bagas berdiri di dekat pintu. Wajahnya campur aduk, antara malu dan bingung. Siapa orang itu? Tanyanya pelan. Pak Darmono, jawab Lestari. Beliau minta aku datang besok pagi ke gudang tua di Jalan Pabrik Lama. Nanik langsung menyeringai. Oh, aku tahu tempat itu. Bangunan kosong, atap bocor, penuh tikus. Ibu mertua menepuk bahu Bagas. Lihat istrimu. Sudah susah, masih gampang dibohongi. Lestari menunduk. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia membersihkan kunci itu dengan ujung kerudung. Lalu menyimpannya hati-hati. Saat semua masuk kamar, Bagas menghampiri dengan suara lirih. Kalau kamu mau, besok jangan datang. Aku takut kamu dipermainkan. Lestari menatap suaminya tenang. Kalau aku takut terus, hidup kita tidak akan pindah kemana-mana. Di luar, angin meniup jendela tua hingga berderit panjang. Entah kenapa, suara itu terasa seperti peringatan. Pagi belum terang saat Lestari sudah berjalan menuju Jalan Pabrik Lama. Kabut tipis turun di antara bangunan tua. Tangannya menggenggam kunci kecil itu erat sekali. Bagas sempat ingin ikut, tetapi ibunya sengaja menahan dengan meminta mengantar beras ke pasar. Biarkan dia belajar sendiri, kata ibu mertua dingin. Gudang yang dimaksud berdiri miring di ujung jalan. Pintu besinya kusam, cat terkelupas, rumput liar setinggi lutut. Dari jauh, tempat itu tampak tak bernilai. Dua warga yang lewat bahkan tertawa kecil. Itu bangunan mau roboh, ngapain didatangi? Lestari menelan ludah. Ia hampir berbalik. Namun suara Pak Darmono semalam terngiang jelas. Kalau ibu berani datang, ibu akan paham. Ia memasukkan kunci ke lubang gembok. Seret sekali. Lestari memutar perlahan sampai tangannya sakit. Klik. Pintu terbuka sedikit, mengeluarkan debu tebal dan bau kayu lama. Di dalam hanya ada meja rusak, timbangan besi, serta beberapa map tua. Tak ada emas, tak ada uang, tak ada apapun yang bisa menyelamatkan hidupnya. Lestari tersenyum pahit. Jadi benar, aku sedang dipermainkan. Saat ia hendak keluar, roda mobil berhenti di depan gudang.
Pak Darmono turun bersama dua pria berpakaian rapi membawa map besar. Salah satunya memasang patok merah di tanah depan bangunan. Lestari bingung. "Pak, ini gudang kosong." Darmono menatap sekeliling lalu berkata tenang, "Bukan gudangnya yang berharga, Bu Lestari." Ia menunjuk jalan raya yang baru diaspal di depan sana. Tanah ini akan jadi pusat proyek terminal dan pertokoan kecamatan. Lestari membeku. Kunci karatan itu ternyata membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Lestari masih berdiri kaku di ambang pintu gudang. Angin pagi meniup debu ke lantai semen retak. Kata-kata Pak Darmono belum selesai dicerna, tetapi dadanya sudah berdebar keras. "Saya tidak mengerti, Pak." Pria tua itu membuka map besar lalu menggelarnya di atas meja rusak. Ada gambar jalur jalan baru, area kios, dan cap pemerintah di beberapa lembar surat. 2 bulan lagi, pembangunan dimulai. Semua akses utama bertemu di sini. Salah satu pria rapi menambahkan sambil menunjuk peta. Harga tanah di sekitar titik ini sudah naik 3 kali lipat. Setelah proyek jalan, nilainya bisa jauh lebih tinggi. Lestari mundur selangkah. Tapi ini milik siapa? Pak Darmono mengeluarkan berkas lain. Di sana tertulis nama penerima hak kelola sementara. Masih kosong menunggu tanda tangan. Kalau ibu bersedia, tempat ini saya serahkan untuk ibu kelola. Lestari spontan menggeleng. Saya? Saya cuma ibu rumah tangga. Darmono tersenyum tipis. Itu justru sebabnya. Orang yang terbiasa mengatur rumah, biasanya paham mengatur usaha. Kalimat itu menusuk lembut. Tidak ada yang pernah memandang kemampuannya seperti itu. Namun sebelum ia menjawab, suara motor berhenti mendadak di luar. Nanik turun tergesa. Rupanya diam-diam mengikuti dari belakang. Matanya membelalak melihat peta dan para pria berseragam. "Lestari?" serunya keras. "Kamu bohong bilang cuma gudang tua." Ia langsung menoleh ke Pak Darmono dengan senyum manis yang dibuat-buat. "Pak, saya keluarga dekatnya." "Kalau urusan usaha, saya lebih berpengalaman." Lestari menatap iparnya lama. Untuk pertama kali, ia sadar orang yang menertawakan kunci itu kini datang berebut pintu yang sama. Nanik melangkah masuk tanpa izin. Sandalnya menghentak lantai berdebu. Tangannya cepat merapikan rambut. Wajah yang tadi sinis, kini berubah ramah. "Pak, saya sering jual beli online. Kalau kios dibangun, saya bisa bantu kelola. Lestari itu terlalu polos." Lestari menahan napas. Kata-kata itu bukan hal baru, tetapi kali ini terdengar lebih tajam. Pak Darmono tidak langsung menjawab. Ia justru memandang Lestari. "Ibu, menurutmu tempat ini sebaiknya jadi apa?" Pertanyaan sederhana itu membuat Nanik kesal. Ia menyela cepat. "Iya, pertokohan besar lah, Pak. Sewakan mahal, selesai." Lestari mengusap meja tua yang penuh debu. Ia melihat halaman depan cukup luas, dekat jalan raya, dan belakang gudang masih teduh. "Kalau saya," suaranya pelan namun mantap. "Bagian depan untuk kios kebutuhan harian, bagian samping untuk warung makan sopir. Belakang bisa gudang sembako. Orang lewat pasti butuh berhenti." Semua hening sesaat. Pria berpakaian rapi mencatat cepat. Pak Darmono tersenyum lebar. "Persis seperti hitungan tim saya." Wajah Nanik langsung berubah. Ia memaksakan tawa. "Itu kan ide biasa." Pak Darmono menatapnya tenang. Ide biasa sering tak terlihat oleh orang yang terlalu sibuk pamer. Nanik tersentak dan mundur setengah langkah. Namun saat suasana mulai memihak Lestari, seorang pegawai menyerahkan surat lain kepada Darmono. Begitu dibaca, wajah pria tua itu mendadak serius. Ada gugatan lama atas batas tanah sebelah timur. Lestari menegang. Kalau sengketa itu benar, seluruh rencana bisa berhenti sebelum dimulai. Dan orang pertama yang tersenyum tipis justru Nanik. Nanik menutup mulut pura-pura kaget, tetapi matanya berbinar. Ia melangkah mendekat sambil melirik Lestari. "Waduh, kalau sengketa tanah begini bahaya, Pak. Bisa habis biaya, habis waktu." Ia lalu menoleh pada Lestari dengan senyum tipis. "Orang yang tak paham hukum, sebaiknya jangan pegang urusan besar." Lestari mengepalkan tangan di balik punggung. Kalimat itu menusuk, namun ia memilih diam.
Pak Darmono membuka surat lama itu di atas meja. Garis batas tanah tampak kabur karena tinta memudar. Masalah ini muncul dari arsip lama, katanya pelan. Kalau tak selesai, izin bangunan tertunda. Nanik cepat menyambar kesempatan. Pak, serahkan saja ke saya. Suami saya kenal orang kantor. Lestari menatap lembar surat itu lebih dekat. Matanya bergerak dari peta ke halaman gudang, lalu ke dinding samping yang retak. Ia seperti mengingat sesuatu. Pak, boleh saya lihat sisi timur gudang? Semua menoleh heran. Mereka berjalan ke belakang bangunan. Rumput liar menutupi sebagian batu pondasi. Lestari jongkok, menyingkirkan ilalang dengan tangan kosong. Kukunya kotor, tapi tatapannya fokus. Di bawah semak, muncul patok batu tua dengan ukiran angka samar. Pria berpakaian rapi membungkuk kaget. Ini tanda batas asli zaman dulu. Nanik terdiam. Pak Darmono menghela napas lega. Lestari berdiri sambil membersihkan tangan. Dulu ayah saya sering bilang, patok lama biasanya ditanam lebih dalam, supaya tidak mudah dipindah. Pak Darmono menatapnya tajam, seperti menemukan potongan ingatan yang hilang. Ayahmu Pernah kerja ukur tanah? Lestari mengangguk pelan. Wajah Pak Darmono berubah. Ia seperti mengenali nama yang selama ini dicari. Pak Darmono meminta semua kembali ke dalam gudang. Langkahnya lebih cepat dari tadi. Ia duduk di kursi kayu tua, lalu menatap Lestari tanpa berkedip, seolah ada jawaban besar di depan matanya. Siapa nama ayahmu? Tanyanya pelan. Lestari ragu sejenak. Pak Wirasana. Nama itu membuat tangan Darmono gemetar. Ia memegang tepi meja kuat-kuat. Salah satu pegawai buru-buru mendekat, tetapi ia memberi isyarat agar mundur. Wirasana, ulangnya lirih. Orang itu sudah lama sekali saya cari. Nanik memutar mata, menganggap semua itu drama baru. Pak Darmono bangkit, berjalan ke jendela pecah, lalu menatap jalan raya. 30 tahun lalu saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pedagang kecil, dikejar utang, hampir kehilangan tanah pertama saya. Ia menelan napas panjang. Saat semua orang menjauh, ayahmu datang membawa makanan dan membantu mengukur batas lahan supaya saya tidak ditipu pembeli. Lestari terpaku. Ia hampir tak pernah mendengar kisah itu. Ayahnya meninggal saat ia masih muda. Beliau menolak dibayar, lanjut Darmono. Katanya, kalau usaha ini jadi, bantu orang lain saat kamu mampu. Suasana mendadak sunyi, bahkan Nanik tak lagi menyela. Tapi apa hubungannya dengan saya, Pak? Tanya Lestari lirih. Darmono menoleh perlahan. Sejak berhasil, saya mencari keluarganya. Berkali-kali gagal. Kemarin, dompet itu sengaja saya bawa saat survei. Lestari mengernyit. Sengaja? Ya, saya ingin melihat apakah darah orang baik itu masih mewariskan kejujuran. Nanik tersedak kecil. Lestari sendiri membeku. Dompet yang ia kira kebetulan, ternyata ujian. Dan seseorang di rumah akan sangat marah saat mendengar semua ini. Lestari memegang sisi meja agar tubuhnya tetap tegak. Dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena nama ayahnya tiba-tiba hidup kembali lewat cerita orang lain. Jadi, Bapak sudah tahu saya anak Pak Wirasana. Pak Darmono mengangguk pelan. Saya curiga sejak melihat wajahmu, tapi saya harus yakin pada sifatmu, bukan hanya nama keluargamu. Ia lalu membuka map kecil lain. Di dalamnya ada foto lama yang mulai pudar. Seorang pria muda berdiri di sawah bersama lelaki kurus berkaus lusuh. Lestari menutup mulutnya. Pria muda itu ayahnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Beliau menolong saya saat saya dianggap gagal, kata Darmono. Sekarang giliran saya menepati janji. Nanik maju setengah langkah. Suaranya dipaksa manis. Pak, kalau begitu kami keluarga besar juga ikut senang. Semua ini bisa dikelola bersama. Pak Darmono menoleh tajam. Keluarga besar yang mana? Yang menertawakan kunci itu? Nanik langsung pucat. Lestari menunduk. Untuk pertama kali, bukan dirinya yang dipermalukan. Namun Darmono belum selesai. Ia mendorong satu berkas ke depan Lestari. Ini hak kelola sementara. Tapi ada syarat. Lestari mengusap air mata. Syarat apa, Pak? Ibu harus mengelolanya sendiri. Tidak boleh dipinjam nama, tidak boleh dikendalikan siapapun, termasuk keluarga. Bagas yang baru datang di pintu gudang terdiam mendengar kalimat itu. Rupanya ia menyusul setelah mendengar kabar dari warga. Ia menatap istrinya, lalu menatap ibunya yang berdiri di belakang. Kini Lestari harus memilih. Menyelamatkan semua orang
atau menyelamatkan dirinya sendiri dulu? Bagas masuk perlahan dengan napas tersengal. Bajunya masih berdebu karena terburu-buru dari pasar. Di belakangnya, ibu mertua berdiri kaku sambil menahan malu melihat suasana yang berubah total. "Tari," suara Bagas pelan. "Aku baru tahu semuanya." Lestari menatap suaminya sebentar, lalu kembali melihat berkas di meja. Tangannya belum menyentuh kertas itu. Ibu mertua mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. "Ya sudah, kalau memang rezeki keluarga, kita syukuri bersama." Kalimat itu terdengar manis, tapi terlalu terlambat. Pak Darmono menyesap teh yang baru dibawakan pegawai, lalu berkata tenang. "Rezeki sering datang diam-diam, yang berisik biasanya cuma orang yang ingin ikut menikmati." Ruangan kembali hening. Bagas menunduk dalam. Wajahnya penuh sesal. "Maafkan aku, Tari. Aku sering diam saat kamu dihina." Lestari menarik kursi kayu dan duduk perlahan. Untuk pertama kali, semua orang menunggu jawabannya. "Diam itu juga pilihan, Mas." Bagas tak mampu membalas. Kata-kata itu lebih tajam dari teriakan. Namun Lestari belum menolak, juga belum menerima. Ia membuka berkas, membaca tiap halaman dengan teliti. Kebiasaannya mencatat pengeluaran kini berguna untuk membaca angka sewa, pajak, dan biaya perbaikan. Pak Darmono memperhatikan sambil tersenyum puas. Ibu mertua berbisik pada Bagas, "Bujuk dia pulang, jangan sampai kita ditinggal." Lestari mendengarnya jelas. Ia menutup berkas pelan. "Aku akan terima, Pak. Tapi mulai hari ini, semua urusan memakai aturan." Ibu mertua terkejut. Aturan seperti apa? Dan siapa yang pertama kali akan merasakan akibat sikap lama mereka? Lestari berdiri, merapikan ujung kerudung, lalu menatap keluarganya satu persatu. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa berat. "Selama ini saya tinggal di rumah dengan banyak aturan. Sekarang giliran saya membuat aturan untuk hidup saya sendiri." Ibu mertua tersinggung. "Kamu bicara begitu pada orang tua?" Lestari tidak membentak. Ia justru menuang teh ke cangkir retak di meja gudang, lalu mendorongnya pelan ke arah ibu mertua. "Saya bicara sambil tetap hormat, Bu. Itu beda." Pak Darmono mengamati tanpa menyelah. Lestari membuka catatan kecil dari tas kainnya. Di dalamnya ada daftar kebutuhan rumah, utang warung, dan pengeluaran bulanan yang selama ini ia simpan sendiri. "Mulai sekarang, saya bantu yang jelas kebutuhannya, bukan yang suka merendahkan. Semua pinjaman dicatat, semua kerja dibayar sesuai tenaga." Nanik tertawa pendek. "Wah, baru pegang kertas sudah sok jadi bos." Lestari menoleh padanya. "Kak Nanik, minggu lalu kamu pinjam uang belanja 200.000 dan bilang besok kembali. Sampai hari ini belum." Wajah Nanik seketika merah. Bagas menahan napas. Ibu mertua melirik putrinya dengan kaget. "Itu cuma telat." Lestari mengangguk. "Makanya saya suka catat." Ruangan senyap. Selama ini mereka mengira Lestari hanya diam dan pasrah. Ternyata ia melihat semuanya. Pak Darmono tersenyum lebar. Orang teliti lebih berbahaya daripada orang yang suka bicara besar. Namun saat suasana mulai condong pada Lestari, salah satu pegawai masuk tergesa membawa kabar baru. "Pak, ada surat dari pengembang. Mereka ingin membeli lahan ini hari ini juga." Semua mata langsung menuju Lestari. Keputusan berikutnya bisa mengubah hidup atau menghancurkan segalanya. Pegawai itu menyerahkan amplop tebal berlogo perusahaan besar. Pak Darmono membukanya, lalu meletakkan surat penawaran di meja. Nilainya membuat Bagas spontan menelan ludah. Bahkan Nanik sampai maju 2 langkah. "Sebesar itu?" bisiknya tak percaya. Ibu mertua langsung menatap Lestari dengan wajah yang tiba-tiba ramah. "Nak, kalau dijual sekarang juga bagus. Uangnya aman, hidup kita tenang." Nanik cepat menimpali. "Iya, daripada repot bangun usaha. Uang tunai paling enak." Lestari membaca angka itu lama. Jumlahnya memang besar. Cukup membeli rumah baru,
kendaraan, bahkan membuka toko kecil tanpa resiko. Tangannya sempat bergetar. Ia perempuan yang bertahun-tahun hidup serba kurang. Tawaran seperti ini bisa menghapus banyak luka sekaligus. Bagas mendekat pelan. Kalau kamu capek, jual saja. Aku ikut keputusanmu. Pak Darmono justru diam. Ia seolah sengaja membiarkan Lestari berpikir sendiri. Lestari lalu bertanya pada pegawai, kalau proyek terminal jadi, nilai tempat ini 5 tahun lagi berapa? Pria itu ragu, lalu menjawab jujur, bisa berkali-kali lipat. Nanik langsung memotong, itu kalau jadi. Kalau gagal, Lestari menatap halaman depan, membayangkan warung, kios, dan orang-orang singgah. Ia teringat kerupuk yang dijual sedikit demi sedikit di pasar. Aku capek miskin, tapi aku lebih capek selalu bergantung. Ia menaruh surat penawaran kembali ke meja. Maaf, saya tidak jual. Ibu mertua membelalak. Nanti kalau rugi, Lestari menjawab tenang. Kalau rugi karena belajar, itu masih lebih baik daripada untung lalu kembali diinjak. Namun seseorang di luar gudang sedang mendengar semua keputusan itu dan tersenyum licik. Dari luar gudang, seorang pria berjaket coklat masuk sambil membawa map hitam. Rambutnya licin, senyumnya rapi, tetapi matanya terlalu sibuk menilai keadaan. Ia memperkenalkan diri sebagai Rendra, perwakilan pengembang. Bu Lestari, keputusan ibu berani. Saya suka orang berani. Ia mengulurkan tangan. Lestari menyambut seperlunya. Rendra menatap sekeliling lalu berbicara santai. Kalau tidak dijual, kami bisa kerjasama. Modal bangunan dari kami, nama lahan tetap milik ibu. Ibu tinggal tanda tangan. Nanik langsung bersemangat. Nah, ini pintar, dapat untung tanpa kerja. Pak Darmono tidak tersenyum sedikit pun. Perjanjian seperti apa? Rendra membuka map. Banyak halaman, tulisan rapat, istilah hukum berderet. Ibu mertua sudah mengangguk-angguk, meski tak paham isi kertas. Lestari menerima dokumen itu dan membacanya perlahan. Kebiasaan telitinya kembali bekerja. Ia tidak terburu-buru meski semua orang menunggu. Beberapa menit kemudian ia mengangkat kepala. Di halaman 7, kalau target sewa tidak tercapai, hak pengelolaan pindah ke perusahaan. Senyum Rendra sempat goyah. Itu hanya standar pengamanan. Lestari membalik halaman lain. Di halaman 9, renovasi memakai pinjaman berbunga yang dibebankan ke saya. Ruangan mendadak senyap. Pak Darmono tertawa kecil. Jadi bukan kerjasama, ini cara halus mengambil tanah. Rendra mulai kaku. Nanik mundur pelan, pura-pura tak pernah mendukung. Lestari menutup map dan mengembalikannya. Saya memang miskin, Pak, tapi saya tidak murah. Wajah Rendra memerah. Ia meraih map kasar lalu keluar tanpa pamit. Namun sebelum pergi, ia berbisik di pintu. Menolak saya hari ini, ibu akan menyesal. Ancaman itu halus, tapi cukup membuat udara di gudang terasa dingin. Setelah Rendra pergi, gudang kembali sunyi. Hanya suara kipas tua berdecit dan napas orang-orang yang masih tertahan. Bagas memandang istrinya seperti melihat orang baru. Kamu, sejak kapan bisa baca kontrak begitu? Lestari tersenyum tipis. Dulu aku pernah bantu tetangga isi berkas koperasi. Aku belajar pelan-pelan. Bagas menunduk makin dalam. Banyak hal tentang istrinya ternyata tak pernah ia pedulikan. Pak Darmono menepuk meja. Itu sebabnya saya pilih dia. Orang yang mau belajar diam-diam biasanya paling siap saat kesempatan datang. Ibu mertua mendekat dengan suara lebih lembut dari biasanya. Lestari, kalau begitu ibu minta maaf. Kita mulai lagi dari awal ya. Kalimat itu terdengar baik, tetapi matanya terus melirik berkas hak lola. Lestari menangkap arah pandang itu. Ia tidak marah. Ia mengambil sapu tua di sudut gudang, lalu mulai menyapu lantai penuh debu. Semua bingung melihatnya. Kok nyapu? Tanya Nanik. Lestari tetap bekerja.
Kalau mau tempat ini jadi rezeki, kotorannya dibersihkan dulu. Ia lalu menyerahkan sapu kedua pada Bagas. Mas, bantu. Bagas langsung menerima tanpa bicara. Sapu ketiga ia sodorkan pada Nanik. Iparnya kaget. Aku? Panas begini? Katanya mau ikut usaha. Pak Darmono menahan senyum. Ibu mertua pura-pura batuk agar tak diminta. Namun Lestari menoleh hormat. Bu, tolong lap meja depan. Biar tamu nanti nyaman. Tak ada bentakan, tak ada hinaan. Tapi untuk pertama kali, orang-orang yang dulu memerintah, kini diberi kerja. Saat mereka sibuk membersihkan, seorang warga datang tergesa dari jalan depan. Bu Lestari, alat berat sudah masuk lahan seberang. Proyek dimulai lebih cepat. Semua saling pandang. Kesempatan besar ternyata datang sekarang, bukan nanti. Kabar itu membuat suasana berubah seketika. Dari pintu gudang, terlihat truk dan alat berat bergerak di lahan seberang. Debu naik ke udara. Suara mesin meraung panjang. Jalan yang dulu sepi mendadak ramai. Nanik menjatuhkan sapu. Kalau proyek mulai sekarang, kios di sini pasti laku. Ibu mertua buru-buru merapikan rambut. Kita harus cepat buka usaha, jangan kalah duluan. Lestari tetap tenang. Ia justru mengambil buku catatan kecil, lalu menulis beberapa daftar. Meja, kompor, bahan makan, tukang bangunan, izin usaha. Pak Darmono tersenyum puas. Orang panik melihat uang, orang siap melihat langkah. Bagas mendekat. Aku mau bantu sungguh-sungguh, Tari. Suruh apa saja. Lestari menatapnya lama, lalu menyerahkan daftar pertama. Cari 3 tukang yang jujur, bukan yang murah. Bagas mengangguk cepat dan berlari keluar. Namun sebelum semua bergerak, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Rendra turun bersama 2 orang petugas berseragam. Ia tersenyum puas. Maaf mengganggu, kami membawa laporan lama. Gudang ini diduga berdiri melewati garis sempadan jalan. Semua membeku. Petugas mulai mengukur halaman depan. Jika benar melanggar, sebagian bangunan bisa dibongkar. Ibu mertua langsung panik. Nanik menyalahkan keadaan. Bagas baru kembali dan terpaku di pintu. Rendra menatap Lestari. Saya sudah bilang, ibu akan menyesal. Lestari menahan napas. Ia melihat buku catatan di tangannya, lalu memandang patok batu lama yang tadi ditemukan. Mendadak ia teringat sesuatu. Bukan tanah ini yang sedang dibidik Rendra. Pria itu sengaja memaksa bangunan dibongkar karena ada sesuatu di bawah lantai gudang yang ingin ia ambil lebih dulu. Lestari melangkah ke tengah ruangan sebelum petugas mulai memberi tanda bongkar. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam, menatap lantai semen tua di dekat meja timbang. Pak, ukur dulu bagian dalam gudang itu. Rendra tertawa pendek. Kenapa? Takut bangunan roboh? Bukan, jawab Lestari. Takut ada yang terlalu ingin bangunan ini dibuka. Kalimat itu membuat semua menoleh. Pak Darmono menyipit mata, mulai paham arah pikirannya. Petugas tetap bekerja. Saat meteran ditarik, Lestari jongkok dan mengetuk beberapa bagian lantai dengan gagang sapu. Suara di sisi kiri padat. Namun di dekat meja timbang, bunyinya kosong. Tok, tok, tong. Rendra mendadak tegang. Itu tidak penting, katanya cepat. Justru karena reaksinya, semua makin curiga. Pak Darmono memerintah tukang yang lewat di luar untuk membawa linggis. Dengan izin petugas, lantai retak itu dicongkel sedikit. Debu beterbangan. Beberapa menit kemudian, muncul penutup kayu tua berlapis semen tipis. Nanik menutup mulut. Ada ruang bawah. Rendra maju ingin menghentikan, tetapi Bagas menahan bahunya. Diam dulu. Penutup diangkat perlahan. Di bawahnya terdapat kotak besi kecil, berkarat namun masih utuh. Pak Darmono menatap Rendra tajam. Jadi ini alasanmu. Rendra pucat. Itu, saya tidak tahu. Lestari berdiri sambil membersihkan tangannya. Orang yang terlalu memaksa beli tempat caleg, biasanya tahu ada sesuatu yang orang lain belum tahu. Kotak dibawa ke meja. Semua menahan napas saat kunci kecil karatan milik Lestari ternyata pas membuka gemboknya. Klik.
Di dalamnya ada map tua, beberapa sertifikat lama, dan satu buku catatan tanah bernilai tinggi. Wajah Pak Darmono berubah serius. Isi kotak itu bisa menyelamatkan usaha mereka. Atau menghancurkan nama seseorang di keluarga ini. Pak Darmono membuka buku catatan itu perlahan. Kertasnya menguning, sudut-sudutnya rapuh. Di halaman depan tertulis daftar pinjaman lahan, pembayaran, dan tanda tangan para saksi lama. Beberapa nama dikenal warga sekitar sampai sekarang. Salah satu sertifikat membuat pegawai terkejut. "Pak, ini bukti akses jalan belakang. Kalau sah, lahan kita punya pintu masuk kedua. Artinya, nilai tanah itu naik jauh lebih tinggi." Ibu mertua langsung berseri-seri. "Nah, benar kan? Keluarga kita memang sedang beruntung." Lestari hanya diam. Pak Darmono membalik halaman lain, lalu wajahnya mengeras. Ada catatan hutang lama yang belum dibayar, lengkap dengan nama penjamin. Nama itu membuat Bagas membeku. "Bu," suaranya serak. Ibu mertua mendekat, lalu mundur setengah langkah saat membaca sendiri tulisan di sana. Ternyata, bertahun-tahun lalu, ibu mertua pernah meminjam uang pada pemilik gudang lama dan menjaminkan tabungan keluarga kecil Bagas tanpa sepengetahuan siapapun. Itulah sebabnya kaleng tabungan mereka dulu sering berkurang sedikit demi sedikit. Nanik menoleh kaget. "Ibu ambil uang itu." Wajah sang ibu runtuh. "Aku cuma mau menutup cicilan lama. Kalau tidak, rumah kita dulu disita." Bagas memejamkan mata. Selama ini ia curiga pada Lestari yang boros, bahkan sempat marah diam-diam karena tabungan hilang. Lestari menatap mertuanya tenang. Rasa sakit lama tiba-tiba menemukan asalnya. Pak Darmono menutup buku. Jadi yang mencuri ketenangan rumah ini bukan kemiskinan. Tak ada yang berani menyelah. Ibu mertua menangis pelan. Untuk pertama kali, orang yang paling keras bicara justru paling banyak menyimpan takut. Dan Lestari kini memegang kebenaran yang bisa membalas semua hinaan. Jika ia mau. Ibu mertua duduk di kursi kayu. Bahunya turun seperti kehilangan tenaga. Tangannya gemetar menutup wajah. Tangisnya kecil, namun cukup membuat ruangan terasa sesak. "Aku malu," bisiknya. "Aku takut kalian tahu." Bagas berdiri kaku. Luka lama, rasa gagal, dan kemarahan bercampur di wajahnya. "Jadi selama ini Tari yang kamu salahkan, padahal ibu sendiri yang ambil tabungan kami." Tak ada jawaban, hanya isak pelan. Nanik ikut terdiam. Untuk pertama kali ia tak punya kalimat sindiran. Lestari melangkah mendekat. Semua mengira ia akan membalas. Bahkan Rendra yang masih diawasi petugas ikut menunggu. Namun Lestari hanya mengambil gelas, menuang air hangat, lalu meletakkannya di depan ibu mertua. "Minum dulu, Bu." Ibu mertua menatap tak percaya. "Kamu tidak marah?" Lestari duduk di kursi seberang. "Saya marah, sangat marah, tapi marah tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang." Kalimat itu membuat Bagas menunduk. Ia sadar dirinya juga bagian dari tahun-tahun itu. Lestari lalu membuka buku catatan kecilnya. Mulai hari ini, semuanya jelas. Utang lama dicatat, pengeluaran rumah dicatat. Tidak ada lagi tuduhan tanpa bukti. Nada suaranya lembut, tetapi tak bisa dibantah. Pak Darmono tersenyum bangga. Itu hukuman paling adil. Orang yang hidup dalam rahasia, kini harus hidup dalam keterbukaan. Ibu mertua menangis lebih keras, bukan karena dimarahi, melainkan karena diperlakukan baik saat pantas dipersalahkan. Namun masalah belum selesai. Petugas menyerahkan surat baru kepada Lestari. Untuk membuka akses jalan kedua, ada biaya legalisasi besar yang harus dibayar dalam waktu dekat. Kesempatan emas itu ternyata masih menuntut pengorbanan. Lestari menerima surat itu dan membacanya sampai akhir. Nilai biaya legalisasi tidak kecil. Jika terlambat dibayar, akses jalan belakang bisa jatuh ke pihak lain yang lebih dulu mengurus. Kesempatan besar bisa lepas hanya karena waktu. Nanik langsung panik. "Jual saja sebagian tanah, biar cepat selesai." Ibu mertua menunduk, tak berani banyak bicara. Bagas mengusap wajah. "Tabungan kita tidak cukup.
Kalau pinjam bank, prosesnya lama. Semua orang bicara soal uang. Lestari justru menatap halaman gudang yang penuh debu dan lalu lalang pekerja proyek di seberang jalan. Ia melihat sesuatu yang lain. Kita butuh uang cepat, bukan uang mudah. Pak Darmono tersenyum tipis. Itu beda yang jarang dipahami orang. Lestari membuka buku catatan dan mulai menulis cepat. Depan gudang kita buka warung sementara hari ini. Pekerja proyek butuh makan, kopi, air minum. Sampingnya sewa tempat parkir motor. Bagian dalam jual perlengkapan kerja sederhana. Nanik terangga. Hari ini, pakai apa? Lestari menoleh tenang. Pakai yang ada dulu. Kompor bekas di rumah, meja kayu gudang, kursi pinjam tetangga. Malu belakangan. Bagas spontan tertawa kecil untuk pertama kali sejak lama. Itu baru istriku. Ibu mertua mengangkat kepala perlahan. Aku bisa masak nasi bungkus. Semua menoleh, suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Lestari mengangguk. Kalau ibu mau kerja, silahkan. Bukan dihukum keluar rumah, bukan dibalas kasar, justru diberi kesempatan menebus diri lewat kerja nyata. Pak Darmono menepuk meja. Mulai sekarang, namun dari ujung jalan, mobil hitam Rendra belum pergi. Ia menatap gudang itu sambil menelpon seseorang. Ia rupanya belum menyerah. Sejak siang itu, gudang tua berubah seperti sarang semut. Bagas dan 2 tukang memindahkan papan bekas menjadi meja panjang. Nanik, yang biasanya menjaga kuku, terpaksa menyapu halaman sambil manyun. Ibu mertua duduk di belakang kompor pinjaman, membungkus nasi dengan tangan gemetar namun cekatan. Lestari berdiri di depan, menyambut para pekerja proyek yang mulai berdatangan. Silahkan Pak, nasi hangat, kopi panas, air dingin ada. Dalam 2 jam, dagangan pertama habis. Uang receh menumpuk di kaleng bekas biskuit. Bagas menatap isi kaleng itu lama, lalu tersenyum haru. Dulu kita menabung receh, sekarang receh datang sendiri. Lestari membalas singkat, karena sekarang recehnya dicari. Suasana mulai hidup. Beberapa sopir meminta tempat istirahat, pekerja lain memesan rokok dan sandal kerja. Gudang yang kemarin ditertawakan, kini ramai suara orang. Namun menjelang sore, seorang pria bertubuh besar turun dari mobil hitam. Ia membawa surat dan memasang papan kecil di depan halaman. Lahan dalam sengketa, dilarang digunakan untuk usaha. Pekerja langsung saling pandang, beberapa mundur ragu. Rendra keluar dari mobil sambil tersenyum tipis. Saya cuma mengikuti prosedur. Nanik panik. Kalau begini pelanggan kabur. Bagas maju emosi, tetapi Lestari menahan lengannya. Ia berjalan ke papan itu, membacanya tenang, lalu menatap Rendra. Kalau prosedur, mari kita pakai prosedur. Ia masuk ke gudang, mengambil map dari kotak besi lama, lalu keluar lagi dengan langkah mantap. Pak Darmono ikut berdiri di sampingnya. Rendra masih tersenyum. Ia belum tahu. 1 lembar kertas di tangan Lestari bisa membalik permainan sore itu. Lestari membuka map itu di atas kap mobil hitam Rendra. Angin sore membalik sudut kertas, namun tangannya menahan dengan mantap. Ia mengeluarkan surat lama yang tadi ditemukan dalam kotak besi. Ini izin usaha sementara dan hak akses dagang untuk area gudang, ditandatangani pemilik lama dan kepala desa waktu itu. Rendra tertawa meremehkan. Kertas tua begini mau dipakai. Pak Darmono maju setengah langkah. Nomor registrasinya masih bisa dicek. Saya sudah hubungi kantor kecamatan. Tak lama kemudian motor dinas berhenti di depan gudang. Seorang pegawai kecamatan turun membawa map baru. Wajah Rendra langsung berubah. Pegawai itu memeriksa surat lama, lalu mengangguk. Data ini tercatat. Selama proses legalisasi berjalan, usaha sementara boleh beroperasi. Pekerja proyek yang tadi ragu langsung kembali mendekat. Beberapa malah tertawa melihat papan sengketa. Rendra mencoba bicara. Tapi saya punya laporan. Pegawai memotong tegas. Laporan boleh. Menakut-nakuti warga juga ada aturannya. Nanik menahan senyum. Bagas menepuk bahu tukang sambil lega. Lestari lalu mengangkat papan larangan itu, membersihkan debunya, dan menyerahkannya kembali kepada Rendra. Pakailah lagi kalau memang ada dasar. Nada suaranya halus, tapi membuat wajah pria itu merah padam. Ibu mertua menatap menantunya lama.
Mungkin baru hari itu ia sadar, ketenangan bisa lebih kuat dari teriakan. Warung kembali ramai, uang masuk lebih cepat dari dugaan. Namun saat menghitung hasil hari pertama, Pak Darmono berbisik pada Lestari. Besok ada lelang kios permanen di area terminal baru. Kalau kita menang 1 unit, usaha ini naik kelas. Lestari menatap tumpukan uang receh di kaleng. Jumlahnya masih kurang jauh. Kesempatan besar datang lagi dengan waktu yang sangat sempit. Malam turun, tetapi lampu di gudang tetap menyala. Lestari, Bagas, dan Pak Darmono menghitung uang hasil jualan di meja kayu. Receh, lembar kecil, dan catatan utang pelanggan ditata rapi. Jumlahnya lumayan, namun masih jauh dari syarat ikut lelang kios permanen besok pagi. Bagas menghela napas panjang. Kalau kurang begini, kita lewatkan saja. Pak Darmono menggeleng. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Ibu mertua yang sejak tadi membungkus sisa nasi mendekat pelan. Ia membuka kain kecil dari balik kebaya tua. Di dalamnya ada gelang tipis dan cincin lama. Ini satu-satunya yang masih ibu punya. Bagas terkejut. Bu, jangan. Air mata wanita tua itu jatuh. Dulu ibu simpan buat takut miskin. Sekarang ibu pakai buat berhenti jadi beban. Ruangan hening. Nanik yang sejak tadi diam tiba-tiba meletakkan ponselnya di meja. Aku juga jual gelangku tadi sore ke teman toko emas. Ia mengeluarkan amplop kecil berisi uang. Semua menoleh kaget. Nanik menghindari tatapan Lestari. Jangan salah paham, aku cuma capek jadi orang yang selalu iri. Lestari tidak banyak bicara. Ia hanya menggeser kursi kosong. Duduk, kita hitung sama-sama. Untuk pertama kali, mereka bekerja sebagai keluarga, bukan kubu yang saling menjatuhkan. Saat jumlah hampir cukup, Bagas merogoh dompetnya dan mengeluarkan kertas lusuh. Surat lamaran kerja dari kota yang selama ini ia sembunyikan. Aku batal berangkat jauh. Aku mau bangun ini sama kamu. Lestari menatap suaminya lama. Ada luka lama, tapi juga harapan baru. Namun tepat saat suasana menghangat, telepon Pak Darmono berbunyi. Wajahnya mendadak serius. Besok lelang dimajukan 1 jam lebih awal. Artinya mereka harus berangkat sebelum subuh. Atau kehilangan semuanya. Ayam belum berkokok saat mereka sudah bergerak. Kabut masih tebal di jalan menuju kantor kecamatan. Bagas menyetir motor tua, membawa Lestari di belakang. Pak Darmono menyusul dengan mobil. Ibu mertua dan Nanik menjaga warung agar tetap buka pagi-pagi. Di tas kain Lestari ada uang hasil semalam, perhiasan yang dijual, dan harapan satu keluarga. Sesampainya di aula kecil kecamatan, beberapa peserta lain sudah datang. Ada pemilik toko besar, kontraktor, dan orang-orang berjas rapi. Lestari dengan sandal sederhana jadi pusat lirikan. Seorang peserta berbisik cukup keras. Ini ikut lelang atau salah masuk antrean bantuan? Beberapa orang tertawa kecil. Bagas mengepal tangan, namun Lestari menyentuh lengannya. Biar. Panitia membuka acara. Harga awal diumumkan. Angka itu membuat jantung mereka berdegup cepat. Masih masuk, tapi tipis sekali. Satu persatu peserta menaikkan penawaran. Nilai terus melonjak. Bagas mulai pucat. Kita tak akan kuat. Lestari diam, matanya justru mengamati siapa yang benar-benar serius dan siapa yang hanya menekan harga. Ia melihat 2 peserta saling memberi kode kecil pada Rendra yang duduk di belakang. Mereka sengaja mendorong harga naik. Lestari menoleh ke Pak Darmono. Kalau mereka menang, kios itu dipakai sendiri atau cuma menghalangi kita? Pak Darmono tersenyum. Akhirnya kamu lihat permainannya. Saat angka hampir melewati batas kemampuan mereka, Lestari berdiri. Saya mundur. Bagas kaget. Tari! Rendra tersenyum puas. 2 peserta titipannya ikut santai. Harga berhenti di angka tinggi. Panitia mengetuk meja. Menang sementara. Sebelum kalimat selesai, Lestari mengangkat tangan lagi. Saya mau ikut lelang kios nomor 2. Ruangan hening. Tak ada yang sadar, kios nomor 2 justru berada tepat di pintu masuk utama terminal. Ruangan langsung gaduh. Banyak peserta buru-buru membuka brosur lokasi. Rendra berdiri setengah bangkit. Wajahnya berubah tegang. Ia terlalu fokus merebut kios nomor 1 sampai lupa melihat peta lengkap. Panitia mengangguk. Lelang kios nomor 2 dimulai sekarang.
Harga awal lebih rendah karena ukurannya sedikit kecil, namun letaknya tepat di jalur penumpang turun dan dekat area parkir. Orang yang paham arus pembeli pasti tahu nilainya. Pak Darmono menahan senyum. Langkah bagus. Bagas berbisik kagum. Kamu tahu dari mana? Lestari menunjuk jendela aula. Dari sana terlihat arah jalan masuk bus dan tempat orang pertama kali berjalan. Orang lapar beli yang paling dekat. Penawaran dimulai. Dua peserta titipan Rendra terlambat bergerak karena masih sibuk dengan kios pertama. Saat mereka sadar, harga sudah naik mendekati batas. Lestari tetap tenang. Ia hanya menaikkan angka saat perlu, tidak terbawa emosi. Kebiasaan mengatur belanja rumah membuatnya paham batas. Akhirnya palu diketuk. Kios nomor 2 dimenangkan Ibu Lestari. Bagas spontan memeluk istrinya. Air matanya jatuh tanpa malu. Pak Darmono tertawa lega. Rendra menghantam meja pelan karena kesal. Namun kemenangan itu belum selesai. Saat panitia menyerahkan berkas, seorang pegawai berlari masuk. Maaf, ada revisi tata letak terminal. Semua terdiam. Jika pintu masuk dipindah, nilai kios nomor 2 bisa turun drastis. Wajah Bagas langsung pucat kembali. Rendra justru tersenyum lebar. Lestari menarik nafas panjang. Apakah kecerdasannya barusan berubah jadi kesalahan besar? Panitia membuka peta baru, lalu meletakkannya di meja. Semua mata menatap garis merah yang baru digambar. Nasib kios itu berubah dalam hitungan detik. Panitia menunjuk garis merah di peta baru. Jalur bus antar kota dipindah sedikit ke sisi timur agar tidak macet. Semua peserta menahan napas, menunggu dampaknya. Lalu pegawai itu berkata, pintu masuk penumpang tetap di depan kios nomor 2. Bahkan area tunggu dipusatkan di sampingnya. Ruangan langsung riuh. Wajah Rendra jatuh seketika. Kios yang ia abaikan justru makin strategis. Bagas menutup wajah sambil tertawa lega. Hampir copot jantungku. Pak Darmono menepuk bahunya. Itu baru pemanasan. Panitia menyerahkan berkas resmi. Lestari menandatangani dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia sadar hidupnya benar-benar berubah oleh keputusan-keputusan berani. Saat keluar aula, beberapa peserta yang tadi meremehkan kini menyapa ramah. Bu, kalau nanti mau kerja sama, hubungi saya. Lestari hanya tersenyum sopan. Di halaman, Rendra menghampiri terakhir kali. Ibu menang hari ini, tapi usaha tidak semudah menang lelang. Lestari menatapnya tenang. Benar, karena itu saya belajar kerja, bukan belajar menjatuhkan orang. Rendra pergi tanpa balas kata. Sesampainya di gudang, warung pagi mereka sudah penuh pelanggan. Ibu mertua sibuk membungkus nasi, Nanik melayani minuman. Keduanya bergerak tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi gengsi tersisa. Lestari melihat kaleng biskuit lama di meja kasir. Kini isinya penuh. Ia menyerahkannya pada Bagas. Simpan. Tapi kali ini jangan cuma menabung uang. Apalagi? Tanya Bagas. Keberanian. Semua tersenyum. Namun, satu langkah terakhir masih menunggu. Malam nanti, Lestari harus memutuskan apakah keluarga ini tetap tinggal serumah atau berdiri dengan batas baru yang sehat.